Oke, selamat malam Pak Fetriadi. Sekarang kami dari grup 12 akan melakukan podcast mengenai bagaimana sih sudut pandang dari ajaran non-Kristen dan juga Kristen tentang konsep Allah, konsep dosa, dan konsep keselamatan. Nah, sebelumnya kami akan memulai, pertama-tama kami akan memulai dari ajaran agama Buddhis terlebih dahulu. Sebelumnya, kami sudah melakukan wawancara dengan Ibu Vina. Dia adalah seorang lulusan S2 Pendidikan Agama Buddha dan sebagai guru pendidikan agama Buddha. Nah, pertama-tama kita mulai dengan konsep alat terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, bagaimana Anda mendefinisikan Allah menurut keyakinan Anda dan apa saja karakter atau sifat utamanya? Berdasarkan dari jawaban Bu Vina, dalam keyakinan kami, konsep demikian itu tidak dikenal. Jadi, Tuhan yang salah satunya contohnya. Misal, Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Nah, secara konsep Buddhis, tidak dapat kami terima. Bukan berarti dalam konsep Buddhis, kita tidak memiliki konsep ketuhanan. Ajaran Buddhis tetap ada konsep ketuhanan. Cuman, memang makhluk adikuasa yang mengatur, mencipta kehidupan manusia itu tidak dapat diterima. Karena kemungkinan bila seseorang yang salah, itu kemungkinannya besar banget. Jadi, justru ketika seseorang dihantam permasalahan yang bisa dikatakan berat itu, keimanannya mudah sekali goyah bila konsep demikian dipahami dengan cara yang keliru. Makanya, dalam konsep Buddhis, itu tidak dikenal adanya makhluk yang tadi yang kita sebutkan. Ada kuasa di mana manusia itu menggantungkan hidupnya pada makhluk tersebut. Nah, itu tidak bisa diterima. Jadi, secara Buddhis, umat Buddha itu kalau ingin mendapatkan atau meraih kebahagiaan duniawi atau kebahagiaan spiritual, itu harus mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, dirinya sendiri yang berupaya. Dirinya sendirilah yang akan mencapai sesuai upayanya sendiri. Nah, menurut pandangan ajaran Kristen, dalam pandangan Kristen, Allah adalah pribadi yang hidup, pencipta, dan penguasa alam semesta. Ia memiliki sifat-sifat seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Allah bukan sekadar konsep atau hukum alam, tetapi pribadi yang aktif dan memiliki kehendak serta tujuan bagi ciptaannya. Nah, di konsep Allah, kami memiliki pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Anda memandang relasi antara Allah dan manusia dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban dari Bu Vina, seperti yang tadi Bu Vina jelaskan bahwa secara konsep Buddhis tidak diterima adanya makhluk adikuasa tersebut, maka konsepnya tentu akan berbeda. Kalau secara Buddhis, hubungan manusia dengan ketuhanannya itu murni. Ketuhanannya itu hanya sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Kayak goal-goal tertingginya gitu, kalau kita bilangnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, itu simpel secara umum. Kita goalnya ingin mendapatkan diri kepada Tuhan. Nah, cara mendekatkan diri kepada Tuhan secara konsep Buddhis bagaimana? Ya, salah satunya itu adalah menjalankan moralitasnya, berbuat kebajikan, menjadi orang yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, menurut pandangan Kristen, dalam kekristenan, hubungan Allah dan manusia bersifat pribadi dan dekat. Allah digambarkan sebagai Bapa yang mengasihi, membimbing, dan menyertai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat berelasi dengan Allah melalui doa, firman Tuhan, dan ketaatan. Nah, pertanyaan terakhir untuk konsep Allah. Dalam pandangan Anda, apakah Allah merupakan pribadi yang bisa berinteraksi dengan manusia atau tidak? Jelaskan alasannya. Jawaban dari Bu Vina, dalam konsep Buddhis kita tidak mengenal sosok adik kuasa yang mengatur. Tapi tentunya kita mengenal ada yang namanya hukum alam. Nah, hukum alam ini bekerja tanpa intervensi dari makhluk apapun, supaya manusia itu bisa punya kualitas kehidupan yang baik, punya kebahagiaan yang ingin dicapai. Tentunya manusia itu harus hidup selaras dengan hukum-hukum alam ini. Nah, itu secara konsep Buddhis.
Jadi secara konsep Buddhis, kita tidak bisa menerima bahwa kita harus menyenangkan hati dari makhluk adikwasa tersebut. Nah, sedangkan berbeda dengan ajaran Kristen, pandangan Kristen mengatakan kalau Allah adalah pribadi yang dapat berinteraksi dengan manusia. Ia berkomunikasi melalui firman-Nya, menjawab doa, dan bekerja dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak jauh atau pasif, tetapi terlibat secara aktif dalam kehidupan manusia. Berikutnya kita akan masuk ke konsep dosa. Mungkin Hayden bisa coba bantu jelasin kali ya. Oke, baik. Jadi kita bakal masuk nih ke konsep dosa menurut agama Buddha. Pertanyaannya yang pertama yaitu bagaimana pengertian dosa menurut ajaran agama yang Anda anut? Jadi jawaban dari Ibu Vina adalah kami tidak mengenal kata dosa, kami hanya mengenal perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan perbuatan baik dan buruk ini tentunya ada suatu konsekuensi yang harus diterima oleh si pelaku. Jadi kita kita tidak mengenal konsep eh, apa itu dosa. Yang ada hanya perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, kalau secara umum yang kita kenal dosa itu kan hal-hal yang tidak baik. Maka kita menyebutnya itu sebagai karena dosa itu kan bukan sesuatu yang baik, maka kita bilang itu sebuah karma yang buruk. Nah, sedangkan menurut pandangan Kristen, dosa dalam kekristenan adalah segala sesuatu atau segala bentuk pelanggaran terhadap kehendak Allah, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dosa bukan hanya sekedar kesalahan moral, tetapi juga menyebabkan manusia terpisah dari Allah. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah manusia sejak lahir sudah berdosa atau justru dalam keadaan suci? Jelaskan pandangan tersebut. Jawaban dari Bu Vina adalah, kalau secara konsep Buddhis, manusia yang dilahirkan itu membawa semua potensi perbuatan yang pernah ia lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Jadi, secara konsep Buddhis, mereka percaya bahwa em, konsep itu mereka yakin bahwa adanya kehidupan di masa lalu. Sedangkan untuk menurut pandangan Kristen, manusia sejak lahir memiliki natur dosa yang dikenal sebagai dosa asal. Artinya adalah manusia itu cenderung berbuat dosa dan membutuhkan pemulihan dari Allah, meskipun belum tentu melakukan dosa pribadi saat lahir. Lalu untuk pertanyaan terakhir mengenai konsep dosa, apa dampak dosa bagi kehidupan manusia, baik selama di dunia maupun setelah meninggal? Jawaban dari Bu Vina adalah, secara konsep Buddhis, kita mengenal yang namanya hukum karma. Hukum karma ini ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang buruk, yang kita kenal yang kita kenal secara umum yaitu bisa dibilang kita sebut dosa lah. Ini bisa dikatakan saat dia melakukan suatu kesalahan yang berat. Kalau dalam hukum fisika itu kita sebut namanya melepaskan energi yang negatif, maka energi akan balik lagi ke yang tentunya itu menjadi energi yang negatif juga. Sama seperti perbuatan buruk, kalau misalnya kita melakukan itu, maka itu akan menjadi karma buruk bagi kita yang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan buruk. Nah, lalu untuk menurut pandangan Kristennya, dosa ini berdampak pada rusaknya hubungan manusia dengan Allah, serta membawa penderitaan, kekacauan, serta kematian. Setelah meninggal, setiap manusia ini memiliki dosa yang tidak bisa terpisahkan dari Allah. Jadi maksudnya itu setelah manusia meninggal, dosa dapat menyebabkan keterpisahan kekal dari Allah jika tidak Allah tebus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kitaro mengenai konsep keselamatan. Oke, masuk ke dalam arti keselamatan menurut pandangan Buddha dan Kristen. Untuk pertanyaan pertama, apa sih arti keselamatan dan pentingnya keselamatan menurut ajaran Buddha?
Menurut ajaran Buddha, keselamatan adalah usaha diri sendiri untuk terbebas dari penderitaan melalui perbaikan moral, pikiran, dan tindakan. Pentingnya karena setiap individu bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak diatur oleh orang lain ataupun sebuah tanda kutip entitas seperti Tuhan yang mengatur hidupnya mereka. Dan untuk yang Kristen, keselamatan adalah pembebasan dari dosa dan pemulihan hubungan bersama Allah. Dan menurut ajaran Kristen, kita dapat selamat hanya dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa selamat, umat Kristen. Dan pentingnya karena ya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan upah dosa ialah maut. Untuk pertanyaan kedua, gimana cara memperoleh keselamatan? Untuk ajaran Buddha, dengan menjaga moralitas tadi yang saya sebutkan, memurnikan pikiran, serta melakukan perbuatan yang baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan untuk ajaran Kristen, kita hanya perlu melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Untuk pertanyaan ketiga, iman, perbuatan, atau keduanya. Menurut ajaran Buddha, keyakinan dibangun dan dari pemahaman lalu diwujudkan dalam praktik hidup atau perbuatan. Dan untuk ajaran Kristen, keselamatan hanya melalui iman, tetapi iman sejati menghasilkan perbuatan yang baik. Dan kedua ajaran menurut saya memiliki kesamaan, yaitu menabur yang baik, kita pasti dapat menuai yang baiknya juga. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah keselamatan tetap atau berubah? Untuk ajaran Buddhis, tidak tetap. Bergantung kepada perbuatan individu dan usaha dirinya sendiri. Kalau dia hari Senin berbuat baik dan hari Selasa berbuat yang jahat, pastinya ya nggak tetap. Dan untuk yang ajaran Kristen bersifat tetap sebagai anugerah Allah, tetapi harus terlibat dalam perubahan hidup. Segitu saja dari ajaran Buddha. Selanjutnya kita akan masuk ke ajaran Islam dan akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Terima kasih. Oke, jadi untuk konsep Allah menurut Islam, pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana Anda mendefinisikan Allah menurut keyakinan Anda, dan apa saja karakter atau sifat utamanya? Jawaban Karadit adalah dalam keyakinan seorang Islam atau seorang Muslim sebagai pribadi, ya Allah itu satu-satunya Tuhan yang seperti kayak ciptain dan ngatur alam semesta. Allah itu bersifat Maha Esa, enggak kebagi dan tidak menyerupai makhluk hidup apapun. Dan itu sifat-sifatnya itu ada beberapa macam, kayak Maha Pengasih, kemudian Maha Penyayang, Maha Mengetahui, dan Maha Adil. Dan konsepnya ini berbeda kalau misalnya saya cari tahu yang dengan kayak sepengetahuan orang Kristen, itu berbeda. Nggak mungkin agama lain juga pada umumnya. Kalau dalam Islam itu kayak santuan itu benar-benar mutlak. Nah, menurut pandangan Kristen, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Allah bersifat Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Kudus, dan Adil. Selain itu, Allah dipahami sebagai Allah Tritunggal, yaitu satu Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana Anda memandang relasi antara Allah dan manusia dalam kehidupan sehari-hari?
Jawaban Kak Radit adalah relasi antara Allah dan manusia, ya kalau dipahami sebagai hubungan antara pencipta dan ciptaan ibaratnya, tetapi kayak bukan hubungan jauh gitu dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu diyakini sangat dekat dengan Allah. Seorang yang beragama Islam itu berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara, memohon pertolongan dan juga merasa kayak bahwa Allah itu mengetahui setiap keadaan dirinya. Dan dalam hal ini ada kesamaan dengan konsepnya hubungan pribadi dengan Tuhan, seperti mungkin agama-agama Abrahamik seperti Kristen atau Katolik. Hanya kalau misalnya dalam Islam nggak ada perantara seperti Yesus Kristus. Nah, menurut pandangan Kristen, relasi Allah dan manusia dalam kekristenan bersifat pribadi dan dekat. Allah dipandang sebagai Bapa yang mengasihi dan manusia dapat berhubungan dengannya melalui doa, membaca firman Tuhan, serta hidup dalam ketaatan. Lalu yang ketiga, dalam pandangan Anda, apakah Allah merupakan pribadi yang bisa berinteraksi dengan manusia atau tidak? Jelaskan alasannya. Jawaban Kak Radit adalah Allah bisa berinteraksi dengan manusia, tetapi enggak secara langsung. Kalau dalam pandangan Islam itu Allah enggak berinteraksi secara fisik dengan manusia, tapi tetap berinteraksi dalam artinya itu seperti kayak mendengarkan doa, memberikan petunjuk, dan mengatur kehidupan manusia melalui ketetapannya. Jadi hubungannya itu masih kayak bersifat personal antara misalnya saya dengan Allah, meskipun gak dalam bentuk kehadiran fisik atau inkarnasi. Menurut pandangan Kristen, Allah dapat berinteraksi dengan manusia. Ia berkomunikasi melalui firman-Nya, menjawab doa, dan bekerja dalam kehidupan manusia. Dalam iman Kristen, Allah bahkan menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus sehingga manusia dapat mengenalnya secara lebih dekat. Untuk pembahasan berikutnya, mari kita bahas konsep dosa menurut Kak Radit itu. Untuk pertanyaannya bagaimana pengertian dosa menurut ajaran agama yang Anda anut, Kak Radit menjawab, dalam Islam dosa dipahami sebagai segala bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah, baik dalam perbuatan, ucapan maupun niat. Dosa tidak hanya terbatas pada tindakan dan terlihat secara nyata, tetapi juga mencakup apa yang di dalam hati dan pikiran seseorang. Namun dalam pandangan Kristen, dosa itu adalah segala bentuk pelanggaran terhadap kehendak Allah, dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dosa juga merupakan kondisi hati manusia yang menjauh dari Allah. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Anda bagaimana? Apakah manusia sejak lahir sudah berdosa atau justru dalam keadaan suci? Berdasarkan pandangan tersebut, menurut Radit, dia menjawab, dalam Islam manusia dilahirkan dalam keadaan suci yang disebut sebagai fitrah, artinya tidak membawa dosa sejak lahir dan tidak mewarisi kesalahan dari manusia sebelumnya. Hal ini berbeda dalam konsep dosa asal, karena dalam Islam setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Seseorang baru dapat dikatakan berdosa apabila ia melakukan pelanggaran secara sadar dan atau dengan sengaja. Namun dalam pandangan Kristen, manusia itu sejak lahir memiliki natur berdosa. Artinya manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan membutuhkan keselamatan dari Allah. Untuk pertanyaan berikutnya, apa dampak dosa bagi kehidupan manusia, baik selama di dunia maupun setelah meninggal? Dia menjawab, dampak dosa dalam Islam itu dapat dirasakan baik selama seseorang masih hidup maupun setelah meninggal. Dalam kehidupan sehari-hari, dosa mempengaruhi kondisi batin, seperti hilangnya ketenangan, berkurangnya rasa kedekatan dengan Allah, sehingga hati menjadi gelisah dan cenderung menjauh dari kebaikan. Sementara itu, setelah meninggal, dosa yang tidak disertai dengan pertobatan diyakini dapat membawa konsekuensi berupa hukuman di neraka. Namun demikian, tetap ada harapan akan pengampunan, karena Allah Maha Pengampun, sehingga bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertobat, Allah akan memberikan ampunan setelah selesai. Namun dalam pandangan Kristen, dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, membawa penderitaan dalam hidup, dan berjuang kepada kematian.
setelah meninggal dosa tidak diampuni dan dapat menyebabkan keterpisahan dari Allah. Nah, untuk konsep selanjutnya akan saya berikan kepada teman saya untuk dilanjutkan. Terima kasih. Konsep keselamatan, apa arti keselamatan dalam keyakinan Anda dan mengapa hal itu dianggap penting? Dalam kepercayaan agama Islam, keselamatan dipahami sebagai memperoleh rahmat dari Allah serta terbebas dari hukumannya, dan terutama dalam kehidupan setelah mati di akhirat. Hal ini menjadi sangat penting karena kehidupan manusia di dunia dipandang sebagai ujian sementara yang akan menentukan keadaan seseorang di kehidupan akhirat. Dan menurut pandangan Kristen, keselamatan adalah pembebasan manusia dari dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Hal ini penting karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan bagaimana seseorang bisa memperoleh keselamatan menurut ajaran Anda? Dalam agama Islam, seseorang memperoleh keselamatan dengan memiliki iman kepada Allah, menjalani kehidupan dengan perbuatan baik, serta senantiasa bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dalam ajaran ini tidak dikenal konsep penebusan dosa oleh pihak lain, karena setiap manusia bertanggung jawab secara langsung kepada Allah atas perbuatannya masing-masing. Dan menurut pandangan Kristen, keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dosa manusia melalui pengorbanannya. Dan pertanyaan ketiga, menurut Anda, apakah keselamatan dipahami sebagai keselamatan ditentukan oleh iman, perbuatan, atau kombinasi keduanya? Dalam Islam, keselamatan dipahami sebagai kombinasi antara iman dan perbuatan. Iman menjadi dasar keyakinan seseorang, sedangkan perbuatan merupakan wujud nyata dari iman tersebut. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan seorang muslim. Dan menurut pandangan Kristen, keselamatan ditentukan oleh iman. Namun iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik sebagai bukti nyata dari iman tersebut. Dan pertanyaan keempat, apakah keselamatan itu bersifat tetap atau bisa berubah? Menurut ajaran agama Islam, keselamatan tidak bersifat tetap selama seseorang masih hidup, karena manusia selalu memiliki kemungkinan untuk berubah, baik menjadi lebih baik maupun sebaliknya. Oleh karena itu, selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dan menurut pandangan Kristen, keselamatan merupakan anugerah Allah yang pasti bagi orang yang sungguh percaya, namun iman harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa seseorang hidup dalam keselamatan itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.